Oke, hari ini kita mau melakukan pembelajaran 1 subtema 2. Nah, kita mau belajar mengenai subtema baru yaitu pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, sebelum memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin secara Katolik, yang lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas pagi yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Hari ini kami mau melanjutkan pembelajaran kami pada subtema 2. Semoga kami bisa belajar dengan baik dan menggunakan materi yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, hari ini apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, untuk IPA sendiri, kita akan belajar mengenai gangguan pada sistem pernafasan. Jadi, kalau pernafasannya ada masalah atau terjadi gangguan, itu yang menyebabkan apa saja, itu akan kita pelajari hari ini. Di sini gambarnya ada orang pakai oksigen seperti itu ya. Ini dia sulit bernafas sehingga membutuhkan oksigen. Selanjutnya untuk bahasa Indonesianya kita akan belajar mengenai dampak kabut asap bagi kesehatan. Jadi yang di sini itu ini bukan kalau pagi hari kabut embun gitu ya. Ini tuh adalah asap. Ini sudah siang hari. Sudah siang hari akan tetapi karena asapnya terlalu tebal, ini terlihat seperti pagi hari atau malah malam hari seperti itu. Nah, yang pertama adalah gangguan pada sistem pernafasan. Dari tahun ke tahun, tingkat pencemaran udara terus meningkat. Salah satu penyebab pencemaran udara adalah asap kendaraan bermotor. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, membuat kebutuhan alat transportasi juga bertambah. Asap yang berasal dari knalpot kendaraan inilah yang menyebabkan atau menambah polusi udara. Asap dari kendaraan bermotor berbahaya bagi sistem pernafasan. Di sini ya ada gambarnya, busnya itu mengeluarkan asap yang langsung diterima oleh bapak dan ibunya yang naik motor di sebelahnya. Nah, ini asap yang dikeluarkan ini yang berbahaya bagi pernafasan manusia, seperti itu. Nah, ketika sistem pernafasan terganggu, maka kita akan sulit bernafas dan menjadi tidak nyaman. Beberapa hal yang menjadi penyebab gangguan pernafasan adalah yang pertama, faktor fisik. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Yang ketiga adalah faktor penyakit. Nah, nanti kita akan memperdalam di slide berikutnya. Yang pertama, faktor fisik dulu. Ada kelainan pada sistem pernafasan dapat menjadi penyebab gangguan pernafasan. Misalnya kalau di sini adalah bayi yang lahir prematur. Prematur itu sebelum waktunya lahir, misalnya harusnya kan bayi di dalam perut itu 9 bulan 10 hari. Seperti itu ya. Akan tetapi kalau prematur dia lahir sebelum 9 bulan. Bisa 8 bulan, bisa 7 bulan, seperti itu. Nah, kalau lahir duluan sebelum waktunya lahir atau organ-organnya itu belum sempurna. Nah, organ-organ yang belum sempurna itu yang menyebabkan bayi membutuhkan alat bantu pernapasan. Kalau di sini kotak ini itu namanya inkubator, seperti itu ya. Inkubator itu dia diposisikan atau dibuat kondisi seperti dalam perut ibunya. Seperti itu. Jadi hangat, lalu udaranya tercukupi, lalu makanannya semuanya itu dilalui lewat hidung. Seperti itu. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Gangguan pernafasan dapat disebabkan oleh pencemaran udara. Pencemaran udara dipicu oleh asap kendaraan bermotor, lalu asap pabrik, asap rokok, pembakaran sampah. Lalu di sini juga ada abu vulkanik dan letusan gunung berapi, lalu ada kebakaran hutan. Itu termasuk dalam contoh-contoh penyebab pencemaran udara, seperti itu. Udara yang tercemar mengakibatkan ketersediaan udara bersih semakin sedikit. Jadi di sini itu yang kalian lihat adalah posisi
atau kondisi bumi kita kalau kebanyakan gedungnya, seperti itu ya. Gedungnya terlalu banyak, akan tetapi pohonnya lalu ditebangi, tidak ada pohonnya lagi, itu yang menyebabkan bumi kita itu sedih, seperti itu. Selanjutnya adalah faktor penyakit. Penyakit yang mengganggu sistem pernafasan ada asma, lalu batuk influenza, tuberkulosis atau TB, dan kanker paru-paru. Nah, penyakit ini akan berakibat fatal atau dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan baik, seperti itu. Nah, jadi di sini nanti sebenarnya akan kita pelajari di pembelajaran selanjutnya sih. Tapi Ibu beri penjelasan singkat. Kalau misalnya asma, kalau asma itu bronkusnya, saluran yang ada di antara paru-paru ini ya, ini itu dia melakukan aktivitas yang berlebihan sehingga dia lebih besar, lalu dia menghasilkan dahak, mukus itu dahak, dia menghasilkan dahak sehingga akhirnya penderitanya itu mengalami kesulitan bernafas. Nah, itu asma. Lalu ada penyakit tuberkulosis atau TB. Nah, ini tuh kalau TB ini TB yang paru ya. Jadi ada virus yang masuk ke dalam paru-paru atau langnya. Lalu kalau ini adalah kanker paru-paru. Paru-paru yang sehat itu seperti ini, healthy lung itu seperti ini. Akan tetapi ketika dia mengalami kanker, itu ada benjolan-benjolan kecil. Awalnya satu tapi semakin banyak, seperti itu ya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah paru-paru yang mengalami kanker. Lalu ada batuk, juga ada ini tuh namanya virusnya influenza. Kalau misalnya kita lihat melalui mikroskop itu diperbesar, bentuknya akan seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita akan belajar mengenai dampak kabut asap. Ini ada bacaan halaman 41, silahkan dibuka juga, lalu dicermati bersama-sama, Ibu baca, sekalian kalian mengikuti dari buku kalian. Oke, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan sudah dalam kondisi mengkhawatirkan. Kabut asap merupakan jenis polusi udara yang dihasilkan dari campuran beberapa gas dan partikel yang bereaksi dengan sinar matahari. Tidak hanya berdampak buruk bagi lingkungan, kabut asap juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan. Kabut asap menimbulkan gangguan dan penyakit pernafasan. Penyakit yang timbul akibat kabut asap banyak terjadi pada orang yang memiliki gangguan paru-paru dan jantung, lalu lansia, serta anak-anak. Dampak langsung yang dapat dirasakan adalah infeksi paru-paru dan saluran nafas. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi lokal pada selaput lendir di hidung, mulut, dan tenggorokan. Kabut asap juga memicu reaksi alergi, peradangan, hingga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dan yang paling berat adalah pneumonia. Selain infeksi pernafasan, dampak lainnya yaitu gangguan iritasi pada mata dan kulit akibat kontak langsung dengan asap kebakaran hutan. Hal ini membuat mata dan kulit terasa gatal, mata berair, peradangan, dan infeksi yang berat. Bagi yang telah memiliki asma dan penyakit paru-paru kronis lainnya, kondisi dapat memburuk jika asap terhirup ke dalam paru-paru. Kemampuan kerja paru-paru menjadi berkurang dan menyebabkan orang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Asap kebakaran hutan secara tidak langsung dapat mencemari air bersih. Jika dikonsumsi, bisa mengganggu saluran pencernaan. Selain itu, dapat mencemari buah-buahan dan sayur-sayuran. Untuk itu, kita perlu mencuci buah dan sayur hingga bersih sebelum dikonsumsi. Untuk mengurangi dampak akibat kabut asap, masyarakat dihimbau untuk tidak sering keluar rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar, masyarakat wajib memakai masker agar tidak terpapar langsung oleh kabut asap. Selain itu, masyarakat juga perlu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Seperti itu ya, bacaan mengenai dampak kabut asap bagi kesehatan. Selanjutnya, untuk tugas-tugasnya, silahkan latihan pembelajaran 1 halaman 42 dikerjakan. Sama seperti sebelumnya, bisa dikerjakan di LKS, bisa juga dikerjakan di buku. Nah, nanti akan dikoreksi silang pada hari Jumat.
Seperti itu ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semangat!